Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, yaitu soal nomor 36 hingga soal nomor 50. Langsung saja kita akan membahas soal nomor 36. Nah, teman-teman, di sini kalau kita lihat terdapat dua teks ya, ada teks 1 dan teks kedua. Pertanyaannya adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua cerita tersebut adalah, kalau kita lihat di sini bagian teks 1 menggunakan kalimat langsung, bermakna lugas, tidak menggunakan kata sandang dan bermakna konotasi. Oke, kita lihat di sini teks satunya dulu deh ya. Apakah menggunakan kalimat langsung? Ya, betul sekali, ditandai dengan penggunaan tanda petik ini. Nah, ini adalah kalimat langsung ya teman-teman. Ciri-cirinya itu adalah ditandai dengan penggunaan tanda petik 2. Oke, apakah mempunyai makna lugas? Bermakna lugas di situ? Kalau kita lihat, ya, semuanya ini menggunakan kata lugas ya. Jadi bisa kita terima. Sekarang kita C. Apakah ada penggunaan kata sandang? Saya baca di sini tidak ada penggunaan kata sandangnya ya. Berarti yang C salah. Yang D, apakah bermakna konotasi? Saya rasa tidak ya. Jadi ini merupakan makna denotasi semua. Nah, jadi kita lihat antara A dan B ya tadi. Antara A dan B. Oke. Teks 2-nya apakah menggunakan kalimat tidak langsung? Sedangkan opsi B-nya menggunakan kiasan ya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, benar, dia tidak menggunakan kalimat langsung ya, tapi dia menggunakan kalimat tidak langsung. Oke. Apakah ada penggunaan bahasa ataupun kalimat yang bermakna kias? Saya rasa tidak. Justru di sini bermakna lugas semua ya. Nah, maka jawabannya yang A. Oke, ketemu. Nomor 37, ada dua teks juga nih. Nah, teman-teman bisa stop video ini kemudian mulai membaca. Pertanyaannya adalah perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah mendeskripsikan apa? Kita lihat nih. Yang di sini teks satunya karakter, tokoh, latar waktu dan masalah. Nah, sedangkan teks 2-nya tokoh, latar tempat, tokoh, karakter. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau kita teman-teman memperhatikan dari kalimat pertamanya aja ya di teks 1, dia membicarakan tentang ritual Senin pagi. Nah, ini kondisi waktu. Nah, kemudian di sini tekankan lagi seperti awal minggu. Ini juga waktu. Kemudian ada penggunaan kata waktu seakan cepat berlalu. Nah, ini juga penanda waktu. Nah, kemudian rutinitasnya yang serba tergesa-gesa. Nah, kemudian ia tidak dapat menghentikan waktu. Berarti teks 1 ini membicarakan tentang waktu, ya kan? Nah, kita lihat di sini opsi yang mana yang menggunakan waktu, yaitu yang C. Kita lihat tapi di teks 2-nya apakah menggambarkan tentang tokoh? Kalau kita lihat dari kalimat pertamanya sudah ditekankan seorang gadis tua duduk termenung. Nah, berarti dia akan mendeskripsikan tentang gadis tua ya. Kemudian di kalimat selanjutnya, ia seorang diri di sebuah bilik bambu tua tengah hutan. Percikan air hujan membasahi wajah lembutnya. Nah, berarti dia menggambarkan tentang karakter fisik ya. Dari gadis tua ini tadi. Maka benar nih jawabannya yang C. 38, ada bacaan kalimat. Nah, pertanyaannya adalah istilah yang tidak tepat digunakan dalam teks tersebut apa? Nah, kalau kita lihat istilah yang tidak tepat itu yaitu yang B ya, terjangkit. Nah, ada di bagian sini. Selain itu, sebagian besar lainnya terjangkit penyakit jantung. Nah, kalau terjangkit itu
Tidak tepat. Seharusnya apa? Menderita. Ya. Atau mengalami. Nah, mengalami. Itu lebih cepat, lebih tepat ya penggunanya. Misalkan kita ganti nih. Selain itu, sebagian besar lainnya menderita penyakit jantung. Atau selain itu, sebagian besar lainnya mengalami penyakit jantung. Ya. Kalau terjangkit itu lebih mengarah kepada wabah ya, bukan penyakit ya. Seperti itu. 39. Kata teknis yang tepat untuk melengkapi teks tersebut apa? Nah, kalau kita lihat di sini teks baca nomor 39 ini membicarakan tentang Gunung Krakatau yang meletus. Nah, pada saat itu titik-titik keluar dari puncak gunung setinggi 80 km. Nah, apa yang keluar ketika Gunung Krakatau itu meletus? Yang jelas adalah abu vulkanik yang keluar kan. Nah, kalau udus gembel itu gumpalan asap hitam. Kalau lahar juga kurang tepat ya. Kalau material juga kurang tepat. Nah, jadi yang lebih tepat itu adalah abu vulkanik. Nomor 40. Ada 4 paragraf ya ini ya. Atau 4 bagian ya. Nah, pertanyaannya adalah bagian yang tidak padu pada teks tersebut ditunjukkan nomor berapa? Nah, kalau kita lihat di sini nomor 1 ini intinya itu dia membicarakan tentang macet ya. Oke. Nomor 2 ini lebih mengarah pada bencana ya ini ya. Nah, ya betul, bencana longsor. Kalau yang nomor 3 ini juga masih membicarakan tentang macet. Nah, titik macet nih. Titik rawan macet ya nih. Nah, ini juga titik rawan macet. Nomor 4 juga masih membicarakan titik rawan macet. Nah, jadi yang beda sendiri itu yang nomor 2. Nah, maka jawabannya adalah B. Nomor 41, ada 2 teks bacaan. Pertanyaannya, perbedaan penggunaan bahasa kedua cerita tersebut adalah, nah, kita lihat nih teks 1. Apakah bermakna lugas, menggunakan kalimat tidak langsung, tidak menggunakan kata sandang, atau yang D, menggunakan kalimat langsung. Yang jelas di sini dia teks 1 ini menggunakan kalimat tidak langsung, ya kan? Otomatis yang D salah. Nih, yang D salah. Apakah ada penggunaan kata sandang? Ada ya. Oke, masih bisa kita terima nih. Karena di sini ada kata si, ya kan si. Nah, kata sandang tuh. Apakah menggunakan kalimat tidak langsung? Ya, betul. Apakah bermakna lugas? Kalau kita lihat di sini, ini bermakna kias ya. Nah, karena di sini kan kalau kita lihat nih, air mata haru karena aku memiliki sahabat seperti Asi. Air mata ini adalah janji bahwa aku akan terus membatik. Nah, air mata bahagia itu adalah makna kias ya. Jadi yang A ini salah. Artinya tinggal B dan C nih. Kita lihat teks 2-nya, apakah menggunakan kalimat langsung atau menggunakan kata sandang. Nah, kalau di sini kita lihat ada penggunaan tanda petik 2, berarti kalimat langsung. Maka jawabannya adalah yang B. Tapi kita lihat dulu apakah dia menggunakan kata sandang. Tidak ada ya. Jadi betul nih jawabannya B. 42. Ada 2 teks lagi. Nah, banyak sekali teksnya ya. Perbedaan penggunaan bahasa kedua cerita tersebut. Nah, sama ya tadi. Kita lihat nih teks 1 bermakna lugas, tidak menggunakan kata sandang, menggunakan kalimat langsung, dan bermakna konotasi. Nah, kita lihat di sini. Apakah menggunakan kata-kata lugas? Yang jelas di sini ada penggunaan tanda petik 2 nih. Nah, tadi kalau ada tanda petik 2 berarti dia menggunakan kalimat langsung, ya kan? Kemudian ada kata sandang enggak? Nah, betul nih, tidak menggunakan kata sandang. Apakah bermakna lugas? Salah, karena di sini kalau kita lihat bercabang dan bercabang pikiran suntukku saat ini. Nah, ini berarti makna kias itu
Apakah bermakna konotasi? Juga salah. Denotasi semua ya. Nah, tinggal B dan C nih. Kita lihat yang teks 2-nya apakah menggunakan kata sandang, sedangkan opsi C-nya menggunakan kalimat tidak langsung. Nah, yang jelas di sini kalau kita baca teks 2-nya semuanya menggunakan kalimat tidak langsung dan tidak ada penggunaan kata sandangnya. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 43. Istilah yang tidak tepat digunakan dalam teks tersebut apa? Kalau kita identifikasi istilah yang tidak tepat itu adalah yang C, perdagangan. Nah, di sini kita lihat nih ya kalimatnya ya. Kota besar seperti Jakarta identik dengan kemacetan setiap hari dari hari Senin hingga Minggu. Jalanan Jakarta selalu dipenuhi kendaraan. Tidak mengherankan karena sebagai pusat perdagangan. Nah, bukan pusat perdagangan ya, tapi pusat perkantoran, karena kalimat selanjutnya membicarakan banyak perusahaan yang berkantor di sini. Nah, seharusnya bukan perdagangan tetapi perkantoran. 44. Kata teknis yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah kata teknisnya. Nah, kalau kita lihat kalimat pertamanya adalah efek rumah kaca adalah peristiwa meningkatnya suhu bumi karena panas matahari yang dipantulkan bumi terperangkap oleh gas-gas tertentu di. Biasanya kalau efek rumah kaca itu berkaitan dengan atmosfer. Nah, kalau atmometer itu adalah alat untuk mengukur kecepatan penguapan ya. Kalau atmosferis itu adalah kata sifat yang merujuk pada sesuatu yang terikat ataupun yang berasal dari atmosfer. Kalau atmosferologi itu adalah cabang ilmu. Nah, karena di sini ada kata logi. Jadi cabang ilmu yang mempelajari tentang atmosfer bumi. Gitu ya. Jadi yang jawaban yang paling tepat itu adalah D. Nomor 45. Nah, ada 4 bagian. Pertanyaannya bagian yang tidak padu. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya tadi ya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 ini membicarakan tentang perda tentang apa ini? Tentang larangan apa teman-teman? Larangan untuk menjual belikan petasan ya. Nah, atau mercon. Oke. Jadi membicarakan tentang larangan penggunaan petasan atau mercon. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini juga masih membicarakan tentang perdanya tadi. Nih, perda nih. Ya kan? Masih membicarakan tentang perda, tapi konteksnya berbeda ya. Kalau nomor 1 tadi membicarakan tentang perda tentang mercon, kalau nomor 2 ini menuju pada retribusi pariwisata sepertinya. Kalau nomor 3 ini juga membicarakan tentang perda ini. Ya tidak? Nah, aturan ya, membicarakan tentang aturan itu juga perda atau peraturan daerah ya. Nah, artinya nomor 1 ini juga membicarakan tentang aturan, nomor 2 juga aturan, nomor 3 aturan. Oke, nomor 4 sekarang kita lihat. Nomor 4 ini dia lebih mengarah kepada dampak petasan. Nih, kecelakaan akibat petasan. Jadi, yang tidak sinkron itu hanya yang 4. Maka jawabannya D. Nomor 46. Ada 2 teks ya. Pertanyaannya adalah perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah mendeskripsikan apa? Nah, kalau kita lihat di sini teks 1 itu dimulai dari kata aku. Kemudian kalimat keduanya aku, kalimat ketiganya aku, kemudian ada aku lagi, abahku dan lain sebagainya. Berarti dia lebih mengarah pada tokoh ya, penceritaan tokoh nih. Maka antara yang
A dan B. Sekarang kita lihat teks 2-nya, apakah waktu atau tempat yang dideskripsikan. Nah, kita lihat kapas putih di langit perlahan bergerak pergi meninggalkan pagi. Nah, pagi itu apa? Waktu kan? Nah, kita lihat lagi nih. Selimut matahari pun perlahan terbuka. Teriknya mulai terasa memegangi seisi dunia. Udara yang panas melelehkan semangat insan dunia. Peluh dan keringat beranayun di dahi tuanya. Kemudian ubun-ubun bagai tertusuk panah api sang surya. Keadaan siang yang bergelora seperti itu melengkapi suasana panas saat ini. Nah, keadaan siang berarti juga mengindikasikan waktu. Maka jawabannya adalah yang A. 47. Ada dua teks lagi, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut apa? Kita lihat di sini teks satunya ya. Kalau teman-teman baca di sini dia dimulai dengan malam makin larut. Berarti ini mengindikasikan waktu, ya kan? Kemudian ada lagi nggak? Yang mengindikasikan waktu. Nah, ini malam ini terasa suram. Kemudian ada lagi nggak? Nah, kesunyian melanda. Ini mengindikasikan waktu juga. Nih, kemudian di sini ada anak sekitar 10 tahun. Itu mengarah kepada waktu juga. Berarti yang membicarakan tentang waktu itu adalah yang D. Yang D ya. Sekarang kita lihat yang teks 2-nya, apakah membicarakan tentang tokoh? Nah, laki-laki berwajah selalu berseri meskipun tanpa sepasang lentera itu kini murung. Nah, ini berarti membicarakan tentang laki-laki berwajah berseri ya. Nah, kemudian ia berkali-kali jalan dengan tertati-tati. Oke. Dan lain sebagainya. Berarti dia membicarakan tentang tokoh di situ. 48. Ada kalimat di sini yang ditanyakan istilah yang tidak tepat digunakan dalam teks tersebut apa? Oke, kalau kita lihat di sini kata yang tidak tepat atau istilah yang tidak tepat itu yang A. Ya, beranak ya. Nah, ada di sini nih. Beranak nih. Nah, kalau kita baca nih, makhluk hidup selain manusia ada hewan dan tumbuhan. Di antara keduanya, hewan yang memiliki kemiripan dengan manusia. Ia bergerak mencari makan. Kemudian apa? Seharusnya bukan beranak ya, tapi berkembang biak. Nah, bukan beranak ya. Nomor 49. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut apa? Nah, kita baca dulu nih. Sejak masa dahulu, para ahli bintang, astronom, mempelajari bintang-bintang di langit malam. Kemudian mereka berhasil melihat melalui apa? Biasanya kalau melihat bintang-bintang nih, berarti dia menggunakan teleskop, ya kan? Kalau stetoskop itu ini alat untuk mendengar detak jantung. Kalau teropong itu alat untuk melihat jarak jauh. Kalau teleskop tadi ini ya untuk melihat benda-benda luar angkasa ya. Kalau yang telegraf itu alat untuk mengirim atau menerima pesan. Nah, jadi yang tepat C. Kemudian nomor 50. Nah, ada 4 bagian lagi. Yang ditanyakan bagian yang tidak padu. Nah, kita lihat nomor 1 nih teman-teman. Nomor 1 ini membicarakan apa ya? Nomor 1 ini membicarakan tentang ini penanganan kecelakaan lalu lintas, laka lantas ya, selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Oke. Nomor 2. Nomor 2 ini membicarakan tentang ini ya. Apa namanya? Penanganan juga ya. Nah, tapi kalau kita lihat nomor 1 tadi, penanganannya di mana? Nah, di sini Polda Jateng, ya kan? Berarti dia mengarah pada wilayah Jawa Tengah, yaitu di Purworejo nih. Oke, berarti wilayah Jawa Tengah ya. Kemudian yang nomor 2 juga masih berwilayah di Purworejo. Nih, Jawa Tengah juga nih. Yang nomor 3 juga masih di Purworejo, ya kan? Nah, sedangkan nomor 4 beda sendiri nih, Bali. Ya, bukan Jawa Tengah. Berarti nomor 4 nih tidak sesuai ya kan? Maka jawabannya D.
Oke. Ya, itu ya teman-teman pembahasan soal nomor nomor berapa tadi ya? Nomor 36 hingga soal nomor 50 ya. Nah, jika teman-teman ingin melihat pembahasan soal-soal nomor sebelumnya, silakan teman-teman bisa mengklik playlist ASPD 2025 di channel YouTube saya. Silakan share video ini jika bermanfaat dan silakan berdiskusi di kolom komentar jika ada pertanyaan yang menurut teman-teman perlu kita diskusikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.